Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Sri Mutia dengan NIM 24650065 dari kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas fungsi dengan mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Muhammad Arif Suryawan, Sarjana Komputer Magister Teknik. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah menuliskan programnya terlebih dahulu dan di sini saya akan menjelaskan program tersebut. Nah, di baris ke-7 ada public class, tugas 2 struktur data Java dan tanda kurung awal. Di sini mendefinisikan kelas utama bernama tugas 2 struktur data Java. Semua kode di dalam program ini berada dalam kelas tersebut. Dan di baris ke-9 ada public class string dan tanda kurung awal lagi. Di sini mendefinisikan kelas dalam inner class bernama string, yaitu yang terus di baris 10 dan 11 ada static string, string, buka kurung, tanda kurung awal lagi, dan return tanda petik saya belajar Java. Nah, di sini di dalam kelas string terdapat metode static string, buka kurung, yang mengembalikan teks, yaitu saya belajar Java atau yang ini. Terus static berarti method ini bisa dipanggil langsung tanpa membuat objek, kelas, atau string. Terus tanda kurung awal untuk menutup definisi dari kelas string. Dan di baris ke-15 ada public static void main string args tutup kurung dan tanda kurung awal. Nah, di sini metode mainnya adalah titik masuk utama program, akan dimulai dari sini saat dijalankan. Nah, di baris ke-16 ada sistem titik out titik ln dua kurung string titik string tutup kurung tanda titik koma. Nah, di sini metodenya memanggil string dari kelas string secara langsung karena metodenya statik. Nah, saya akan running programnya. Dan hasilnya di sini yaitu saya belajar Java dan sama seperti di sini di programnya. Nah, lanjut, di sini saya akan menjelaskan cara mengembalikan nilai bilangan. Nah, di baris ke-8 ada lagi public class tugas 2 struktur data sama seperti yang ada pada program pertama tadi. Dan baris ke-9 ada public static class tes bilangan tanda kurung awal. Nah, di sini mendefinisikan metode tes bilangan buka kurung yang bertipe float dan mengembalikan hasil perkalian, yaitu 3.14 bintang 2 sama dengan. Di baris ke-9 ada public static class tes bilangan buka kurung awal, dan di baris ke-10 ada static float tes bilangan buka kurung dan tutup kurung awal, dan di baris ke-11 ada return 3.14f bintang 2 titik koma. Nah, di baris 9, 10, dan 11 di sini mendefinisikan metode tes bilangan buka kurung yang bertipe float atau f yang ini, dan mengembalikan hasil perkalian 3.14f bintang 2. Terus statik berarti metode bisa dipanggil langsung tanpa membuat objek. Dan di baris 12 dan 13 ada tanda kurung awal lagi, dan di baris ke-15 ada public static void main string args tutup kurung dan tanda kurung awal. Nah, di sini metode mainnya adalah titik awal program dijalankan sama seperti pada program pertama tadi. Dan di baris ke-16 ada sistem out println dan tes bilangan titik tes bilangan buka kurung tutup kurung, dan di sini memanggil tes bilangan lalu mencetak hasilnya ke layar. Dan 17 di baris 17 dan 19 ada tanda kurung awal lagi, dan di sini saya akan running programnya. Nah, di sini hasil runningnya 6,28. Nah, lanjut saja, saya akan menjelaskan lagi program ketiga. Di program ketiga ini ada fungsi dengan parameter masukan. Nah, di baris ke-8 ada public class Java application 16 struktur data buka kurung awal. Nah, di sini adalah kelas utama. Dan di baris ke-9 ada public class tambah 1 buka kurung awal. Terus ada static integer tambah 1 buka kurung integer i tutup kurung dan tanda petik awal, dan return i tambah 1 titik koma. Nah, di sini
metode tambah 1 buka kurung menambahkan 1 ke input i dan mengembalikannya. Dan statik di sini dia agar bisa dipanggil dari main tanpa objek. Terus di baris ke-14 ada public static void main string dan integer x sama dengan 4 titik koma. Dan di sini ada variabel x di set keempat, dan baris ke-16 ada sistem out println buka kurung tanda petik 2 hasil sama dengan, dan tanda petik lagi tambah 1 tutup kurung. Nah, di sini memanggil metode tambah 1x, hasilnya kita akan running, dan di sini hasil runningnya itu adalah 5. Dan lanjut lagi di program keempat, ini ada fungsi dengan parameter keluaran yang di sini ada di sini di baris ke-8 ada import java util scanner koma. Nah, di sini dia bisa mengimpor scanner dan library Java untuk input dan keyboard. Terus di baris ke-11 ada public static class tambah buka kurung awal. Di baris ke-11 dia bisa menambahkan metode atau tambah 1 ke parameter x, itu yang ini. Di baris ke-16 ada public static void main string args buka kurung awal. Nah, di baris ke-8 ada import java util scanner. Di sini dia bisa mengimpor kelas scanner dan library Java untuk input dari keyboard. Dan di baris ke-11, 12, 13 ada public static class tambah, terus buka kurung awal, dan static integer tambah, buka kurung integer x, tutup kurung, dan buka kurung awal lagi, dan ada return x tambah 1 titik koma. Di sini dia bisa menambahkan 1 ke parameter x. Di baris ke-16 ada public static void main. Nah, di sini dia bisa menjalankan program. Terus di baris ke-17 ada scanner input sama dengan new scanner system titik in. Di sini dia bisa membuat objek scanner untuk menerima input pengguna. Terus ada integer bilangan koma hasil. Nah, di sini dia deklarasinya ada variabel integer yaitu bilangan atau bilangan input dan hasil perhitungan. Di baris ke-20 dan 21 ada sistem out print buka kurung tanda petik 2 input bilangan bulat titik 2 terus balas petik tutup kurung, dan bilangan sama dengan input titik next integer tutup kurung. Nah, di sini dia bisa menampilkan pesan ke layar dan bisa menerima input bilangan bulat dari user ke variabel bilangan. Dan di baris ke-23 ada hasil sama dengan tambah titik tambah buka kurung bill. Nah, di sini dia memanggil metode tambah dengan input dari bilangan. Terus di baris ke-24 ada sistem out println tanda petik 2 nilai keluar dan tambah hasil. Nah, dia di sini bisa menampilkan hasilnya. Dan terakhir ada tanda kurung awal lagi dan kita akan running. Dan di sini input bilangan bulatnya kita masukkan 7, terus enter. Nah, di sini nilai keluarannya menjadi 8. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.